Pernahkah kita merasa bahwa pusat perbelanjaan masih sangat ramai, kafe-kafe masih tetap buka, promo ada di mana-mana? Tapi sebenarnya di balik itu banyak orang sebenarnya sedang menahan nafas mereka, menahan untuk berbelanja, menahan rencana, menahan rasa aman tentang hari esok. Inilah wajah kelas menengah Indonesia hari ini. Mereka bukan miskin, tapi tak lagi merasa nyaman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita akan bicara tentang satu pertanyaan penting. Bagaimana strategi pemasaran atau bagaimana strategi marketing yang seharusnya berjalan ketika konsumen sedang cemas, bukan sekedar hemat. Kelas menengah adalah tulang punggung konsumsi di Indonesia. Mereka mempunyai penghasilan tetap, pendidikan yang cukup, dan gaya hidup yang modern. Namun, sekarang banyak yang penghasilannya stagnan, cicilannya naik, biaya hidup meningkat, dan masa depan terasa lebih tidak pasti lagi. Bagaimana akibatnya? Mereka memang masih tetap berbelanja, tapi lebih selektif. Mereka lebih sering mencari promo, menunda pembelian besar, dan mulai bertanya atas barang-barang yang ingin dibeli. Apakah barang yang ingin dibeli ini benar-benar diperlukan atau tidak? Sehingga hal ini bukanlah sekedar soal harga, tapi soal aman. Disinilah marketing diuji. Ketika daya beli melemah, refleksi banyak brand adalah diskon, cashback, banting harga. Apabila hal itu dilakukan, masalahnya adalah margin menjadi hancur. Brand menjadi murah di mata konsumen, dan loyalitas tak pernah terbentuk. Karena konsumen datang bukan karena percaya, tapi karena murah pada hari ini. Bagaimana dengan besok? Kalau ada yang lebih murah, mereka pindah. Di era seperti ini, perang harga justru sering jadi perang bunuh diri. Dalam keadaan seperti ini, marketing perlu naik kelas dari sekedar price fighter menjadi value creator. Kelas menengah adalah mereka yang punya penghasilan tetap, punya mimpi naik kelas, tapi kini terhimpit oleh inflasi, terhimpit oleh cicilan, terhimpit oleh biaya pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya mereka tidak miskin, tapi mulai tidak bebas memilih. Pola belanja mereka berubah dari ingin menjadi perlukah, dari ingin mencoba hal-hal baru menjadi membeli ke barang-barang yang sudah dipercaya, dari impulsive buyer ke penuh dengan perhitungan. Artinya emosi berbelanja digantikan oleh logika bertahan. Strategi marketing dalam suasana konsumer sedang cemas bukan sekedar hemat, harus diperhatikan dengan baik-baik. Kali ini kami akan membicarakan strategi marketing yang ditinjau dari sisi segmentasi, targeting, dan positioning. Kesalahan yang sering terjadi dari sisi marketing adalah mereka menganggap bahwa kelas menengah itu
hanya merupakan satu kelompok, padahal dapat dibagi menjadi 5 segmen besar, di mana tiap-tiap segmen itu mempunyai behavior yang berbeda. Kelima segmen ini adalah satu striver. Segmen ini masih mengejar untuk naik kelas. Mereka sangat sensitif terhadap harga, tapi masih ingin tetap gaya. Segmen kedua adalah stabilizer. Pada umumnya mereka sudah mapan, fokus kepada value dan keamanan. Segmen yang ketiga dari kelas menengah adalah survivor. Untuk kelas ini biasanya mereka penghasilannya sangat tertekan, sehingga dalam memilih barang mereka sangat sensitif, sehingga hanya fokus pada kebutuhan pokok saja. Segmen yang keempat adalah silver middle. Pada segmen ini biasanya usianya usia senior. Mereka fokus pada kesehatan, kenyamanan, dan kepercayaan. Dan segmen yang kelima adalah segmen middle Gen Z. Pada segmen ini mereka mempunyai penghasilan awal sehingga sangat sadar dengan harga, tapi peduli dengan makna dan identitas terhadap barang-barang yang dibeli. Setelah kita mengerti atau membagi segmen-segmen tersebut, seharusnya seorang marketer mengetahui perilaku dan behavior dari setiap segmen itu sehingga dapat melayani kebutuhan atas segmen itu dari produk-produk yang ditawarkan. Setelah strategi segmentasi, kita sekarang berangkat kepada strategi targeting. Saat daya beli melemah, tidak semua segmen bisa disasar bersamaan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap segmen itu mempunyai behavior, jadi tidak secara bersamaan dapat kita sasar. Targeting harus dapat menjawab segmen mana yang masih punya ruang untuk berbelanja, dan segmen mana yang masih butuh dengan solusi yang kita tawarkan, dan segmen mana yang paling loyal atas produk-produk kita. Strateginya adalah fokus saja pada segmen inti. Fokus saja pada segmen inti yang repeat buyer, cost to serve-nya rendah, dan trust-nya sudah terbentuk. Saya akan kasih contoh dalam dunia perbankan, bukan sekedar fokus baru, maksudnya bukan sekedar fokus pada nasabah-nasabah baru, tapi rawat penabung-penabung lama. Biasanya kelas menengah itu stabil dan silver market yang mungkin menabungnya dalam jumlah kecil, tapi konsisten dan setia. Pesan kuncinya adalah di mana sulit lebih baik merawat 100 yang setia, artinya di masa sulit lebih baik kita merawat 100 yang setia daripada mengejar 1000 yang ragu. Yang ragu itu yang baru, jadi mereka masih ragu. Jadi lebih untuk masa sulit kita lebih baik merawat 100 yang setia. Bagaimana halnya dengan positioning? Saat daya beli turun, banyak brand refleksinya berkata, turunkan harga. Padahal yang dicari konsumen hari ini bukan sekedar murah, tapi juga aman, masuk akal, dan konsumen tidak menyesal. Dalam kelas menengah, positioningnya adalah
kita harus memposisikan produk kita yang paling relevan, bukan yang paling murah, tapi pantas untuk setiap rupiah konsumen membelanjakan barangnya. Pesan kunci untuk positioning adalah bahwa positioning hari ini adalah soal empati yang bisa dirasakan. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kelas menengah hari ini mungkin sedang menahan nafas, namun sejarah selalu mencatat mereka yang mampu bertahan dengan tenang akan jadi yang pertama kembali berlari pada saat reda. Dan bagi para brand, para pemasar, para pengusaha, jangan hanya menjual produk, tapi juga jual rasa aman, jual dengan akal sehat, dan berikan harapan-harapan kecil kepada konsumen. Karena di saat napas pendek, brand yang paling diingat bukan yang paling keras berteriak, tapi yang paling lembut berkata, "Tenang, kami di sini bersama Anda." Artinya kami tetap bersama Anda, kami tetap menjadi problem solver untuk konsumen. Mereka tidak berhenti bermimpi, mereka hanya ingin yakin bahwa setiap rupiah yang keluar adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih baik. Dan tugas marketing bukan sekedar membuat mereka merasa aku tidak sendiri menghadapi zaman yang sulit ini. Karena pada akhirnya brand yang bertahan bukan yang paling keras berteriak, tapi yang paling setia berjalan bersama konsumen. Saya percaya bahwa setiap segmen memiliki kecemasan yang berbeda-beda. Dan semoga produk-produk yang kita hasilkan atau produk-produk yang kita jual dapat menjawab kecemasan itu. Saya mengajak Anda merenung, apakah bisnis kita hari ini hanya menjual produk atau sedang membangun harapan? Saya, Jarod Suseno, menyapa Anda dari ruang risiko dan akal sehat yang penuh refleksi. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita belajar bukan hanya tentang pasar, tapi tentang manusia yang ada di dalamnya. Sampai jumpa.